Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas asesmen di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Pada mata pelajaran matematika wajib kelas 12 IPA fase F. Capaian pembelajaran yang pertama menganalisis aturan pencacahan meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan pencacahan meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan konsep aturan kombinasi dengan tepat, menganalisis konsep aturan kombinasi dalam penyelesaian masalah kontekstual dengan tepat, yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan kombinasi dengan benar, yang keempat menyusun masalah kontekstual ke dalam model matematika dengan benar. Kemudian materi ajar atau topik yaitu kaidah pencacahan pada subtopik aturan kombinasi dengan jenis asesmennya formatif dan bentuk asesmennya yaitu soal tertulis meliputi lembar kerja peserta didik, post-test, dan pre-test. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahapan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan perkembangan kognitif pada tahapan operasional formal di mana peserta didik sudah dapat berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Misalnya, dalam LKPD, peserta didik diminta untuk menentukan banyak kemungkinan berjabat tangan yang dapat dilakukan oleh 8 orang. Pada kasus tersebut, peserta didik akan berpikir secara logis jika berjabat tangan dalam sekali waktu hanya dapat dilakukan 2 orang, sehingga peserta didik dapat menggunakan rumus kombinasi 2 dari 8 unsur. Asesmen yang dilakukan guru menunjukkan sudah mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, terutama terdapat pada asesmen formatifnya. Asesmen formatif disajikan soal-soal yang sesuai dengan lingkungan peserta didik seperti soal dengan konteks lingkungan yang ada di sekolah ataupun di masyarakat. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik terdapat pada asesmen formatif. Asesmen formatif tersebut dalam proses pembelajaran memberikan kesempatan peserta didik untuk berkolaborasi bersama kelompok dalam proses penyelesaian permasalahan yang tersaji di dalam LKPD. Setiap permasalahan disajikan beberapa pertanyaan untuk menggali kemampuan peserta didik dalam memecahkan permasalahan dari materi yang dipelajari. Dalam menyelesaikan soal yang diberikan, guru memberikan ruang untuk berdiskusi. Peserta didik berdiskusi dengan teman kelompok yang telah dibentuk. Dengan peserta didik mengungkapkan apa pendapat mereka masing-masing untuk diambil kesimpulan dalam menyelesaikan soal tersebut. Selain itu, guru menunjukkan bahwa memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan peserta didik lainnya menanggapi apa yang telah dipresentasikan. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Yang pertama yaitu membuat asesmen formatif berupa soal lisan, membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berbicara dan berpikir kritis yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua, merancang asesmen disesuaikan dengan lingkungan budaya dari peserta didik itu sendiri dengan melibatkan contoh-contoh lokal atau studi kasus yang berkaitan dengan kenyataan yang pernah dialami oleh peserta didik. Berikut dokumentasi suasana kelas yang menunjukkan bahwa mereka berdiskusi dan mereka mempresentasikan di depan kelas. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.